Guys, siapa yang nggak tahu cerita cinta antara Soekarno dan Fatmawati? Semua orang kayaknya tahu ya kalau ada rumah jadi saksi cinta dari Soekarno dan juga Fatmawati. Tapi nggak semua tahu kalau cinta itu meninggalkan luka yang belum selesai, guys. Di siang hari rumah ini kayak cuma museum, tapi malam hari ada suara mesin jahit yang bergerak sendiri. Ada perempuan berkebaya yang menangis di loteng. Dan kadang ada suara halus dari dapur. Mas, udah makan? Katanya rumah ini gak pernah benar-benar kosong karena yang dulu tinggal di sini belum pernah benar-benar pergi. Ini bukan cuma sejarah, guys. Ini penantian dari dunia yang tertinggal. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan bareng aku Refty Beatrice. Bulan Agustus tuh bukan cuma soal bendera merah putih yang berkibar ya guys ya, atau cuma sekedar lomba makan kerupuk atau balap karung, panjat pinang ataupun sebagainya. Tapi bulan ini adalah waktu yang pas juga buat kita balik menengok ke belakang, ke masa lalu, ke sejarah. Tapi guys, sejarah itu nggak selalu dicetak di buku atau diingat lewat lagu nasional. Kadang sejarah berbisik, kadang dia ninggalin jejak yang gak kasat mata, dan kadang dia masih gentayangan. Dan kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu lokasi yang bukan cuma bersejarah, tapi juga menyimpan cerita yang katanya sih banyak orang trauma ya. Rumah dinas Soekarno di Bengkulu, rumah panggung tua yang jadi saksi kisah cinta antara Bung Karno dan juga Ibu Fatmawati, guys. Romantis? Iya, tapi juga serem banget. Katanya rumah itu nggak pernah sepi, guys. Nggak pernah kosong. Meski lampunya mati, jendelanya tertutup rapat, dan pagarnya dikunci, kadang ada yang masih menjahit di dalam. Kadang juga ada yang jalan pelan-pelan di lorong, dan kadang ada yang ngintip di balik cermin. Cerita yang bakal kita bahas ini kali ini datang dari seorang mahasiswa relawan yang nggak nyangka kalau tugas mulianya jaga museum di sana justru bikin dia hampir nggak bisa pulang, guys. Karena malam itu rumah itu bukan cuma menyimpan kenangan sejarah, tapi juga luka yang nggak pernah selesai. Siap, guys? Pegang bantal, matiin lampu, dan mari kita mulai. Karena ini bukan sekedar sejarah, ini Kerok X Retrospektif. Rumah dinas Soekarno di Bengkulu atau yang sering dikenal juga sebagai rumah pengasingan Bung Karno adalah sebuah rumah kayu panggung, guys. Ini tuh khas Bengkulu yang menyimpan memori luar biasa penting ya dalam sejarah di Indonesia. Rumah ini menjadi tempat tinggal Insinyur Soekarno selama masa pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1938 hingga 1942. Dan di tempat inilah beliau menjalani hari-hari panjang jauh dari pusat pergerakan nasional, tapi justru dari tempat ini semangat kemerdekaan semakin menyala, guys. Di rumah ini pula Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, anak dari tokoh Muhammadiyah Bengkulu, Hasanuddin. Nah, kisah cinta mereka tumbuh dalam sunyi, dalam keterbatasan, dan dibalik tekanan penjajahan. Fatmawati akhirnya menjadi istri Bung Karno dan di masa depan menjahit sendiri sang saka merah putih pertama yang dikibarkan di hari kemerdekaan. Dan kini rumah ini jadi museum, guys. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu, rumah ini menyimpan barang-barang pribadi Bung Karno dan juga Fatmawati. Mulai dari ranjang besi, meja makan, mesin jahit tua, hingga foto-foto zaman dulu yang masih tergantung di dindingnya. Tapi guys, banyak yang percaya kalau energi di rumah ini terlalu kuat untuk dianggap biasa. Terlalu pekat, terlalu sunyi, sampai-sampai katanya gak semua pengunjung bisa bertahan lama di dalam rumah itu, apalagi kalau malam. Karena sejarah gak selalu diam, kadang ia tetap hidup diam-diam dalam bentuk yang kita gak mengerti. Dan inilah kisahnya.
Namanya Raka, mahasiswa semester akhir jurusan sejarah dari universitas ternama di Jakarta. Jiwa nasionalismenya ini tinggi ya. Gak cuma aktif di organisasi kampus, tapi ia juga rutin ikut program relawan sejarah tiap Agustus, guys. Nah, tahun itu ia diterima ikut program relawan di Bengkulu. Salah satu tugasnya adalah menjaga rumah dinas Soekarno selama 3 malam berturut-turut, shift malam dan sendirian. Awalnya dia sangat excited, guys. Wah, romantis banget nih bisa jaga rumah Bung Karno dan Ibu Fatmawati, apalagi malam-malam menjelang 17 Agustus. Aura sejarahnya pasti kerasa banget ya, kata dia tuh ya. Tapi guys, waktu dia masuk pertama kali di malam pertama, semua rasa nasionalis itu langsung runtuh kayak bendera lagi kebasahan, guys. Rumahnya sepi, guys. Sepi banget. Bahkan jangkrik kayak ogah nyanyi ya di halaman rumah itu. Pohon trembesi tua berdiri kaku ya di halaman. Lampu teras kuning redup dan begitu dia buka pintu utamanya, hush, langsung angin dingin ini menyambut dari dalam. Yes, dari dalam, bukan dari luar. Dia melangkah pelan, bawa buku laporan, senter, dan termos kopi. Semua ruangan diperiksa. Ruang tamu, kamar Bung Karno, kamar Fatmawati, dapur, ruang makan, belakang, semuanya aman. Tapi waktu dia sampai di meja jahit tua, dia sadar sesuatu ada yang aneh. Jam tangannya berhenti, bukan kehabisan baterai, guys. Tapi jarumnya stuck di jam 11.11, padahal pas dia masuk masih jam 10 malam. Dan anehnya HP-nya pun ikutan nge-freeze, guys. Layarnya nyala tapi nggak bisa digeser. Rakanya mulai coba abaikan aja ya. Mungkin sinyal di sini tuh jelek, pikir dia. Dia duduk nih di kursi rotan tua, nulis laporan sambil minumin kopi. Tapi belum habis tegukan yang kedua. Klek, klek, klek. Mesin jahit tua di sudut ruangan bergerak sendiri. Jarumnya itu turun naik perlahan seolah-olah sedang menjahit kain. Padahal Raka yakin gak ada kabel listrik yang nyambung. Dia berdiri nih pelan-pelan dekatin mesin tua itu dan dia lihat yang membuat darahnya dingin, guys. Di bawah jarum ada kain putih kecil terjepit di bawah sepatu mesin dan ada bekas benang merah persis seperti bendera kecil. Raka mundur, tapi saat itu cermin besar di samping meja makan menunjukkan pantulan yang berbeda, bukan dirinya, tapi sosok perempuan berkebaya putih berdiri di belakangnya. Raka spontan nengok ya ke belakang, kosong, tapi napasnya langsung sesak, guys. Udara di sekitarnya berat, seperti tertimpa selimut basah. Lehernya kaku, bulu kuduknya merinding semua. Dia pegang jimat kecil dari ibunya di saku celananya, mulutnya komat kamit, tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh. Dia memberanikan diri masuk ke kamar Fatmawati. Ini ruangan paling sunyi dari semua ruangan di rumah itu, guys. Tirainya putih, rapat, dan beraroma kapur barus tua. Ranjang besi dengan spray putih masih tertata. Tapi ada sesuatu di atas bantal. Rambut, guys. Segumpal kecil rambut panjang, hitam dan mengkilap, basah. Dia mundur pelan, tapi baru satu langkah terdengar suara dari mesin jahit di luar kamar, guys. Lagi-lagi nyala sendiri. Kali ini cepat, terburu-buru, klak 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 klak, seperti orang menjahit sambil marah. Dan dari kamar itu tercium bau hangus seperti kain terbakar. Raka keluar dari kamar itu. Di luar, kain putih panjang menjuntai dari mesin jahit. Ujungnya ada bercak darah. Dia memutuskan keluar rumah, ambil motor, tapi pintu depan gak bisa dibuka. Dikunci dari dalam, padahal dia gak pernah ngunci. Kuncinya masih ada di sakunya, dan di saat itulah langkah kaki terdengar dari atas loteng. Pelan, berat, tertatih. Raka berdiri mematung di depan tangga loteng, guys. Suara langkah kaki itu makin jelas, pelan namun berat, seolah yang berjalan membawa beban luka bertahun-tahun. Tangga kayu yang jarang dipakai itu berderit sendiri, meski tak ada angin. Senter di tangan Raka ini gemeteran ya. Lampunya berkedip lalu mati dan gelap. Guys, bayangin, kamu sendirian di rumah yang bersejarah itu, jam dinding kamu tuh mati, HP nge-freeze,
pintu nggak bisa dibuka dan dari atas ada suara yang menunggu. Dengan nafas berat, Raka menyalakan korek apinya. Bismillah, bismillah, bisiknya. Dia naik satu persatu. Tangga ke loteng tak memiliki pagar. Setiap langkah berderak sampai akhirnya dia mengintip celah pintu kayu loteng. Di dalamnya gelap, tapi samar-samar ada kain putih tergantung seperti kebaya Fatmawati. Raka dorong pelan pintunya. Lorong itu dipenuhi peti kayu dan juga koper tua. Debu tebal, tapi di tengah ruangan ada seorang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, bahunya naik turun pelan, seperti sedang menangis. Bu, sosok itu berhenti. Kepalanya perlahan menoleh setengah wajahnya terbakar, hitam, melepuh, mata kirinya hilang. Raka terhuyung mundur tapi sosok itu berdiri. Tangannya menunjuk ke jendela kecil di loteng. Dan guys, apa yang dilihat Raka membuat seluruh tubuhnya beku. Dari jendela kecil itu, ia bisa melihat halaman belakang, tapi di sana berdiri sosok laki-laki dengan setelan jas putih tua. Wajahnya datar, tapi dia menatap langsung ke arah Raka, seolah tahu ia sedang diamati. Dan di sampingnya ada anak kecil pegang bendera merah putih, tapi warnanya pudar, seperti direndam darah. Langkah kaki dari tangga kini terdengar naik ya. Padahal Raka masih di atas, artinya ada yang lagi naik juga nih dari bawah. Raka berlari ke arah pintu loteng. Saat itu ia menoleh sekali lagi ke ruangan itu. Kebaya yang tergantung tadi kini melayang, menggantung di udara seolah dipakai oleh tubuh yang tak kasat mata. Tiba-tiba suara keras kemerdekaan dibayar dengan luka. Ketika semua lampu di rumah ini menyala dengan terang lalu padam lagi dan Raka tergeletak di dasar tangga. Dia pingsan. Raka terbangun dengan tubuh dingin ya di dasar tangga. Cahaya matahari pagi menerobos masuk dari celah jendela, membuat suasana rumah terlihat kembali biasa. Tapi hanya di mata yang belum sadar secara penuh. Begitu dia duduk dan menoleh ke arah tangga, ada noda merah samar di lantai kayu seperti bekas coretan. Dia nggak bilang ke siapa-siapa guys, takut dianggap lebay. Tapi dalam hatinya dia tahu, malam ini dia harus kembali karena tugasnya 3 malam. Hari kedua ia datang lebih sore. Ia sempat minta izin membawa minyak wangi, bacaan, dan juga camilan. Tapi petugas di depan rumah cuma senyum datar dan bilang, kalau bisa jangan sentuh lemari foto ya dek, apalagi yang ada figura Fatmawati itu. Itu paling keramat. Raka hanya mengangguk, tapi kalimat itu cukup membekas. Lemari foto Fatmawati yang tergeletak di antara kamar dan juga ruang makan adalah lemari kaca besar berisi figura, surat, dan bros merah tua yang diyakini pernah dipakai Fatmawati saat menjahit bendera pusaka. Malam kedua, suasana rumah terasa lebih dingin, lebih muram. Semua benda seperti menatap balik. Raka mencoba baca buku sejarah sambil duduk di ruang tamu ya. Tapi tak lama, suara lagi muncul yang membuatnya langsung merinding. Mas Raka udah makan? Perempuan lembut dari arah dapur, tapi dia sendirian. Raka diam, hening. Dan suara itu mengulang. Mas Raka, makan dulu ya. Capek kan? Raka berdiri mengarah ke dapur, tapi yang dia lihat di sana guys, ini bukan dongeng. Adalah sesosok perempuan muda memakai kebaya membelakanginya sedang mengaduk sesuatu di panci tua di atas tungku yang gak pernah menyala. Tangannya lambat, tapi gerakannya nyata. Kain kebayanya menyapu lantai guys. Dan di sampingnya tergeletak bendera merah putih kecil yang terlipat rapi. Raka menahan nafas, tapi tiba-tiba sosok itu membalikkan badan, matanya kosong, pucat, dan pipinya basah air mata. Dia mendekat perlahan. Aku cuma ingin dikenang, bukan ditinggalkan. Lalu semua lampu di rumah seketika padam. Lampu padam total, gak ada suara apa-apa, tapi Raka bisa dengar degup
jantungnya sendiri guys. Tangannya meraba-raba mencari senter, tapi bahkan korek api pun gak bisa dinyalain. Lalu dari arah kamar Fatmawati muncul cahaya merah samar, seperti dari lentera zaman dulu guys. Raka dengan seluruh keberanian yang tersisa melangkah ke arah kamar itu. Langkahnya pelan, tapi degup jantungnya seperti genderang perang. Di dalam kamar, ia melihat meja rias yang biasanya kosong, kini penuh surat-surat kuno, kain sobek, dan bros merah tua yang dulunya ada di lemari. Dan di depan meja itu duduk sosok perempuan, rambutnya disanggul, berkebaya putih tapi punggungnya bolong, seperti bekas luka bakar atau bekas tembakan. Perlahan sosok itu berbicara. Kami hanya ingin dikenang sebagai bagian dari perjuangan. Tapi kalian cuma ingat yang menang. Kami yang hilang. Raka terpaku, dia nggak bisa lari, kakinya berat. Dan saat dia mencoba mundur, tiba-tiba semua jendela terbuka sendiri, angin masuk kencang, surat-surat berterbangan, dan dari dalam lemari terdengar suara tangis anak kecil. Tangisan itu makin keras, makin menyayat, sampai akhirnya Raka melihat di pojok kamar ada anak perempuan kecil berkebaya lusuh memeluk bendera kecil yang sobek. Om, jangan ambil rumah kami, katanya lirih. Raka nggak kuat guys, ia menjerit dan tiba-tiba gelap. Ketika dia sadar, ia sudah berada di luar rumah, di pinggir jalan. Seorang warga menepuk-nepuk pipinya. Mas, tadi kami lihat Mas jatuh dari pagar. Gimana bisa keluar dari dalam? Raka hanya diam, tubuhnya lemas. Di tangannya ada sehelai kain merah putih lusuh. Sejak malam itu Raka nggak pernah lagi mau berjaga malam. Bahkan ketika program relawan sejarahnya dilanjutkan ke kota lain, ia tetap menolak shift malam guys. Bukan karena trauma biasa, tapi karena ia merasa masih membawa sesuatu dari rumah itu. Setiap malam menjelang 17 Agustus, ia bermimpi tentang kain yang sobek, suara mesin jahit yang berderit, dan sosok perempuan muda berkebaya yang menangis di depan meja rias. Ia pernah mencoba bercerita ke dosennya dan hanya dapat senyuman tipis. Kalau kamu sudah melihat sejarah dari dekat, jangan heran kalau sejarah juga balik melihatmu. Rumah dinas Soekarno di Bengkulu memang jadi simbol cerita, cinta, perjuangan, dan pengasingan guys. Tapi di dalamnya tersimpan juga emosi-emosi yang gak pernah tuntas. Kenangan tentang mereka yang mungkin gak pernah disebut dalam buku sejarah. Para perempuan, para istri, para ibu, para penjaga api dalam sunyi. Dan kini rumah itu gak hanya menyimpan benda, tapi juga menyimpan jiwa. Jadi guys, kalau kalian suatu hari mampir ke Bengkulu dan berniat berkunjung ke rumah Fatmawati, jalanlah dengan pelan ya. Hati-hati saat memandang mesin jahit tua itu, jangan tatap terlalu lama ke cermin kamar tidur, dan yang paling penting, kalau kalian dengar suara halus dari dapur yang bilang, Mas, udah makan? Jangan jawab, jangan pernah jawab. Oke guys, sekian dulu untuk Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan kali ini yang bercerita tentang rumah Soekarno. Jangan lupa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian-kejadian mistis di tempat yang bersejarah? Atau punya cerita serupa di rumah peninggalan zaman kolonial? Klik like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang memang suka dengerin horor, apalagi yang suka ngegabungin dengan sejarah-sejarah gitu. Dan nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan episode Kerok X Retrospektif ataupun Kerok berikutnya ya. Aku Revty Betrisva pamit dari rumah yang pernah jadi saksi sejarah dan saksi jeritan dari masa lalu. See you, bye-bye. Mwah.